Pada minggu pertama setelah Epifanias, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa oleh Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Karena masih suasana tahun baru, saya mengucapkan kepada semua Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku, selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Yang kedua, mungkin tema kita ini salah, itu tema minggu yang lalu. Tuhan adalah pemimpin dan penghibur. Tema hari ini sesuai dengan tulisan adalah akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu. Yang ketiga, dalam bahasa Batak Bible dan dalam bahasa Inggris, Keluaran 1 sampai 7 sebenarnya diawali dari Keluaran 5 ayat 24. Jadi ayat satunya ada di ayat 24, maka seluruh partner PEM sebenarnya membuat dari 5:24 sampai 6 1 sampai 7. Tetapi di luar HKBP membuat menjadi Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Tetapi saya akan mencoba mengambil apa yang menjadi latar belakang sampai Allah menyatakan bahwa Dia akan mengusir, membuat Firaun mengusir bangsa Israel, itu di ayat 5:24 atau ayat 1 dalam bahasa Batak dan dalam bahasa Inggris. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45 mengakui bahwa kemerdekaan yang kita peroleh adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu berarti Allah tidak pernah setuju dengan penjajahan atau perbudakan. Ketika Indonesia di bawah kuasa penjajah, maka Allah intervensi. Dia menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Itu sebabnya mereka atau bangsa kita menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pernyataan ini juga sekaligus menolak ketika orang-orang Yunani pernah berpikir bahwa
keagungan filsafat atau ilmu pengetahuan dapat membawa manusia kepada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Juga menentang kekaisaran Romawi, di mana ketika itu orang Yahudi dalam kekuasaan mereka yang mengatakan bahwa kekuatan yang membebaskan ada di dalam kekuatan senjata. Maka hal ini hendak menyatakan bahwa sehebat-hebatnya otak manusia, sepintar-pintarnya manusia atau otak yang brilian sekalipun, dan kekuatan senjata apapun tidak pernah bisa menyelamatkan dunia yang terhilang. Tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Satu-satunya penyelamat umat Israel dari rumah perbudakan Mesir hanyalah Tuhan Allah yang menampakkan berepipanias kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dialah Allah yang berjanji untuk menjadikan mereka bangsa yang besar, umat istimewa, umat khusus yang dikasihi, dan berkata, "Kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu." Tetapi dia juga di dalam Yesus Kristus berepipania, menyatakan diri ke dunia ini kepada kita melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, supaya kita selamat dari perbudakan dosa, dari kuasa dosa oleh darah perjanjian yang kekal. Maka dalam hal ini kita melihat Allah setia dengan janjinya. Maka penting bagi kita umat percaya untuk memiliki iman menerima janji-janji Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Martin Luther. Janji setia Tuhan ini diungkapkan melalui perkataan Ani Yahweh, akulah Tuhan, aku ada. Panggilan Yahweh itu adalah panggilan yang sangat dikuduskan, maka tidak bisa sembarangan orang menyebut Yahweh. Ketika ada tulisan Yahweh atau dalam bahasa Indonesia dalam huruf besar semua Tuhan, mereka akan mengatakan Adonai. Tidak bisa sembarangan mengatakan Ani Yahweh. Bahkan dalam hal ini dikatakan oleh Allah sendiri, walaupun dia sudah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi saya belum pernah memperkenalkan diri saya sebagai Ani Yahweh. Aku adalah aku. Aku adalah Tuhan. Emi ego aku adalah ada. Dia hanya menyatakan ini kepada Musa dalam nats kita kali ini. Ada satu hal yang mau disampaikan. Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah tidak menyatakan diri sebagai Yahweh. Tetapi lihatlah betapa besarnya iman Abraham, betapa dia berpegang teguh kepada janji-janji Allah, sehingga dengan ketaatan dia membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Tanpa dia nyatakan dirinya sebagai Yahweh, tapi Abraham menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada janji Allah. Maka yang mau dikatakan dalam ayat 1 ini, juga di dalam ayat 5, 6, dan 7 ada 4 kali dikatakan Ani Yahweh, saya adalah Allah, saya adalah ada, berada, bereksistensi. Itu hendak mengingatkan Musa supaya jangan pernah meragukan kekuasaan janji Allah dan kesetiaan Allah pada janjinya. Itu juga menyatakan kepada umat Israel
yang sedang dalam pengerangan, sedang dalam mengerang, merintih kesakitan. Supaya ingatlah bahwa aku adalah Tuhan yang setia dengan perjanjian kepada nenek moyangmu, kepada leluhurmu Abraham, Ishak dan Yakub. Rumusan kata akulah Tuhan juga banyak digunakan dalam Injil Yohanes. Seperti aku adalah gembala yang baik, akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan sedang mengumumkan sesuatu kepada Musa, kepada umat Israel, dan kepada kita tentang dirinya. Sama dengan Kristus mengumumkan dirinya kepada dunia ini bahwa dia adalah juru selamat dan hidup. Akulah Tuhan. Bahasa Ibrani secara harafiah memuat kata ganti sebelum aku ada, sehingga terbaca aku ada. Itu penekanan yang tegas. Aku ada dalam ayat 1 kepada Musa. Dalam ayat 5, 6, dan 7 kepada orang Israel yang sedang mengerang kesakitan. Aku ada, aku ada. Kalau sampai 3 kali dikatakan sesuatu, amin, 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 itu adalah penyataan yang sangat ekstrim bagi orang Yahudi. Maka Allah menyatakan secara ekstrim, ingatlah aku Tuhan, aku ada. Tentu saja maksudnya mengingatkan Musa dan umat Israel bahwa di dalam nama itu ada sesuatu yang luar biasa. Mengingatkan Musa dan umat Israel agar menyadari siapa sebenarnya Yahweh. Dia adalah Tuhan dan kekuasaan yang dimilikinya sangat luar biasa. Maka ketika Tuhan memberitahukan siapa dia, kita harus mendengarkannya dengan baik. Karena ada sesuatu peristiwa besar yang akan terjadi. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ada sesuatu perjanjian yang tidak akan pernah diingkari. Ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu dalam ayat pasal 5 ayat 24 yang mengatakan, aku akan membuat Firaun mengusir umat Israel dari Mesir. Di bawah paksaan dia akan membiarkan orang-orang Israel pergi. Dan di bawah paksaan dia akan mengusir orang-orang Israel dari tanah Mesir. Maka paksaan Tuhan berkata, aku akan melakukan di tengah-tengah mereka sesuatu mukjizat untuk memukul Mesir dengan mengancungkan tanganku. Mengadakan mukjizat untuk membawa orang Israel lepas dari perbudakan Mesir. Maka ungkapan aku akan berbuat kepada Firaun selalu merujuk kepada 10 tulah yang dilakukan Allah di Israel. Maka sekarang Allah ingin memperlihatkan kepada Musa apa yang akan dia lakukan. Sekarang urusan ini telah mencapai krisis. Segala sesuatunya menjadi sangat buruk. Firaun berada di puncak kesombongan dan Israel berada di puncak keterpurukan. Mereka berkeluh kesah. Mereka merintih karena kesakitan yang dalam. Erangan terdengar kepada Allah. Mengerang. Dalam bahasa Ibrani, na'ak. Ada satu rintihan karena kesakitan sampai tidak bisa mengeluarkan suara saking sakitnya perasaan mereka. Ada erang yang terdengar ke telinga Allah, mengerang karena
orang-orang Israel ditindas. Orang-orang Israel diperlakukan dengan tidak adil. Mereka mengerang kesakitan yang menimbulkan rintihan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka Allah berkata kepada Musa, sekarang adalah waktunya Tuhan untuk tampil. Tuhan akan mengancungkan tangannya yang penuh kuasa kepada setiap orang yang melakukan ketidakadilan, kepada setiap orang yang menindas sesamanya. Sebab Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang diberlakukan dengan tidak adil. Allah terbuka secara luas kepada mereka yang diberlakukan dengan tidak benar. Lukas 4 ayat 18 sampai 20. Dikatakan roh Tuhan ada padaku. Maka ketika roh Tuhan ada padaku, aku akan peduli. Mencelikkan mata yang buta, membuat yang timpang bisa berjalan, yang terpenjara dibebaskan. Keberpihakan Allah akan terus dia nyatakan di tengah-tengah dunia. Maka dia menentang Firaun, dia menentang orang-orang yang suka menindas sesamanya, yang suka berlaku tidak adil kepada sesamanya. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan, berhati-hatilah. Sebab Allah ada di pihak orang-orang yang terpinggirkan. Maka sesuai janji Allah kepada orang Israel, kepada leluhur orang Israel, Israel akan dimerdekakan dari situasi kehidupan yang berada dalam ketidakadilan. Sekarang kita dapat mengingat bahwa konstruksi ini tidak hanya berarti Allah adalah Allah perjanjian yang ada dengan dirinya sendiri, yang adalah segalanya di dalam dan tentang dirinya sendiri. Tetapi ini juga berarti bahwa dia adalah Allah yang berdaulat, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, dan yang menyebabkan segala sesuatu. Maka doktrin kedaulatan Allah menjadi doktrin yang sangat berharga ketika dunia seolah-olah sedang berantakan. Di tengah-tengah keterpurukan kita, Allah yang berdaulat menjadi kekuatan dan pengharapan kita, sebab tangannya terancung untuk menyelamatkan kita. Maka ketika segala sesuatu tampak hilang dan kacau, segala sesuatu tampaknya mustahil secara manusiawi, maka Tuhan segala kemungkinan, Tuhan pengharapan kita akan turun tangan dan bekerja dengan penuh kuasa memenangkan orang-orangnya. 2 hari yang lewat, ayat harian kita, Elia ketakutan kepada Isabel. Dia melarikan diri. Lalu Allah dengan rahmatnya membekali, bangun, makanlah, supaya kau kuat untuk berjalan jauh. Artinya Allah itu selalu memenangkan, selalu intervensi kepada orang yang diberlakukan dengan tidak adil. Musa telah mencoba apa yang bisa dia lakukan sebagaimana perintah Allah. Lalu dia menemui Firaun, tetapi hasilnya tidak ada apa-apa. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, Firaun melihat ternyata umat Israel ini masih bisa bersantai-santai. Musa datang meminta untuk keluar 3 hari dan beribadah kepada Allah. Allah yang bagaimana yang mereka sembah. Maka ketika dia melihat bahwa umat ini ingin keluar 3 hari dan beribadah kepada Allah, Firaun menambah 2 kali lipat pekerjaan mereka. Firaun semakin menindas. Ini yang membuat Allah mengingat perjanjiannya kepada leluhur orang Israel. Ada 2 hal yang harus disadari oleh orang Israel ketika di perbudakan Mesir. Yang pertama, mereka tinggal di Goshen.
Gosen ini adalah daerah yang subur. Maka mereka terus bekerja dan menghasilkan banyak di daerah Goshen ini. Lalu mereka lupa kepada janji Allah bahwa Goshen ini bukan tempat tinggal mereka, bukan milik mereka, tetapi akan diberikan tanah Kanaan. Tanah orang asing yang akan menjadi milik mereka. Mereka melupakan janji Allah sehingga mereka bereuphoria dengan kesuburan Goshen. Lalu yang kedua, di tengah-tengah kesuburan tanah ini mereka juga mendapat penindasan. Mereka ditindas sehingga mereka menjadi kesakitan dan merintih, mengerang. Tadi pagi saya bercerita dengan Amang, sepertinya mereka mengerang bukan memanggil Tuhan. Tetapi mereka seperti orang Batak, Amang, oh ya makacik nih. Oh Amang, dia namon inong ngapohaon. Dia mengerang dengan manusiawi, bukan memanggil Tuhan tolong kami. Tuhan tahu mereka tidak taat kepada hukum-hukum. Mereka tidak taat kepada perintah Allah. Mereka hanya merasa diri korban dan menyalahkan Tuhan. Sama dengan Musa yang bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau mengutus aku kepada Firaun dan dia tidak mendengarkan aku? Janjimu yang mengatakan engkau akan membebaskan kami, tetapi kami semakin ditindas ketika aku menemui Firaun. Tetapi erangan itu sampai ke telinga Tuhan. Walaupun bukan Tuhan yang mereka panggil, tetapi hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia mengingat janjinya kepada leluhur mereka. Maka Allah mulai bertindak, dia mengancungkan tangannya dan memaksa Firaun untuk mengusir mereka melalui 10 tulah. Maka ketika segala sesuatu tampaknya sudah mustahil, Allah akan hadir untuk memenangkan orang-orangnya, umat yang dikasihinya. Ketika Firaun menolak untuk mengizinkan mereka keluar 3 hari beribadah, lalu Allah akan bertindak dan membiarkan umat ini keluar selamanya meninggalkan Mesir dengan memaksa, dengan satu paksaan supaya Firaun yang mengusir. Dan ini terjadi ketika semua anak sulung mati, termasuk anak sulung dari Firaun. Maka Allah berkata kepada Musa yang mulai meragukan Allah, baiklah kata Tuhan, sekarang engkau akan melihat apa yang aku lakukan. Biarkan aku sendiri menghadapi orang sombong ini. Kita boleh membandingkan Ayub 40 ayat 12 sampai 13 di mana Allah tangannya meremukkan tulang-tulang orang-orang yang sombong. Maka penyerahan diri secara total kepada Tuhan akan terlaksana ketika Tuhan mengambil alih pekerjaan itu ke dalam tangannya sendiri. Dengan tangannya yang kuat dia akan melepaskan umatnya. Dengan tangannya yang kuat, dia menyelamatkan kita dan menarik kita dari parik dosa yang menenggelamkan kita. Ingatlah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, jika ada orang dapat melakukan perkara besar, jika ada banyak pencapaian-pencapaian dan keberhasilan kita di tahun lalu, itu karena tangan kasih karunia Allah yang kuat, yang bersedia pada hari kekuasaannya menolong orang yang berseru kepadanya. Demikian juga jika tangan kasihnya menolong orang-orang yang berseru kepadanya, dia pun akan menundukkan dengan tangan keadilannya orang-orang kuat yang menghancurkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tangannya yang kuat, tangan keadilannya akan bertindak meremukkan orang-orang yang sombong. Maka ketika ketergantungan kita ditempatkan pada Tuhan dan satu-satunya pengharapan kita hanyalah Tuhan, kita akan melihat tindakan-tindakan Allah yang luar biasa. Apakah perekonomian kita sedang menurun? Apakah pekerjaan kita gagal?
Apakah pencapaian-pencapaian kita tidak bisa lagi kita capai dengan kekuatan? Tergantunglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Tangannya yang kuat, yang membawa keluar umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Tangan yang kuat itu juga yang akan menolong kita dengan tangan kasih karunia-Nya. Dalam hal ini, Musa mengharap apa yang akan Tuhan lakukan. Tapi sekarang kata Tuhan, dia akan melihat, Musa akan melihat Tuhan akan melakukan perkara besar. Tuhan akan melakukan mujizat, memaksa dengan tangannya supaya Firaun mengusir mereka. Akulah Tuhan, Ani Yahweh, yaitu Tuhan yang melakukan apa yang telah Dia janjikan kepada leluhur mereka. Tuhan yang menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ada 2 kali dalam perjanjian lama Yahweh dipakai dalam Kejadian 2 ayat 4 sebagai pencipta alam semesta. Artinya satu hal yang harus kita ingat, Tuhan menghendaki kebahagiaan umat-Nya. Aku akan membawamu ke tanah yang kujanjikan, bebas dari perbudakan Mesir, dan menjanjikan engkau akan menjadi satu umat yang khusus, dan bagimu aku, Yahweh, akan menjadi Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan menjanjikan tanpa kita minta, Dia akan menyediakan. Tanpa kita minta, keselamatan diberikan kepada kita untuk mengangkat kita dari jurang maut, untuk memberikan kebahagiaan bagi kita. Maka yang menjadi hak Tuhan, sebagaimana tema Natal nasional, adalah kita yang diselamatkan untuk memuliakan Dia sendiri. Karena Dia telah menganugerahkan ketenangan, rasa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan itu satu kata-kata yang baik. Kata-kata yang menenangkan jiwa kita. Kata-kata yang bisa membangkitkan kembali semangat Israel yang terpuruk. Ketika kita terpuruk, ketika kita sedang putus asa, ingatlah, akulah Tuhan. Di dalamnya ada jaminan, di dalamnya ada kepastian bahwa Dia mempertaruhkan dirinya sendiri untuk memberikan keselamatan bagi umat-Nya. Akulah Tuhan, membuat kita menjadi kuat dan melupakan seluruh kesengsaraan kita. Tetapi jika kita membaca di ayat 8, mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sehingga mereka tidak mengindahkan janji-janji Allah. Mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan, dengan menuruti rasa tidak puas dan keresahan, kita menghilangkan kenyamanan yang mungkin kita miliki. Baik itu melalui firman Tuhan maupun dari pemeliharanya. Sehingga kita bisa menjadi nyaman jika kita tidak meragukan janji Tuhan, tidak meragukan ketuhanan Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani tahun 2024 ini, marilah kita menghidupi karakter Allah yang setia, supaya segala keraguan jauh dari kehidupan kita. Hidup dalam karakter Allah yang setia akan menuntun kita setia melakukan perintah-perintah-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Allah yang setia dengan janji-Mu untuk memberikan kebahagiaan, keselamatan bagi umat ciptaan-Mu. Ini menjadi semangat dan pengharapan bagi kami
di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah banyaknya kesusahan dalam hidup kami, supaya kami boleh bangkit mengingat Engkau adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang tidak menginginkan perbudakan, penjajahan, sehingga mengancungkan tangan-Mu yang kuat, melepaskan kami yang tertindas, dan meremukkan orang-orang yang sombong. Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami sekarakter dengan Allah yang setia, hidup di dalam karakter Kristus yang penuh dengan cinta kasih, supaya kami mampu berjalan di sepanjang tahun 2024 ini. Kami berbahagia karena Tuhan menyatakan diri melalui keselamatan yang dibawa oleh Kristus Yesus dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya untuk mengangkat kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya berbekalkan keyakinan akan janji-Mu, kami semakin semangat, semakin tegar, semakin kuat melangkah, melintasi perjalanan kami, mengikuti arak-arakan orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati semua hamba-hamba-Mu, berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan, supaya apapun yang kami lakukan sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Tuhan, jika kami nanti pulang dari tempat ini, Engkau menyertai kami ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh menceritakan kebaikan-Mu kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berkarya dan berkiprah, melalui sikap hidup kami yang berkarakter setia, penuh cinta kasih, peduli, dan memperlakukan orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND 848 ayat 1 dan 3.